Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Museum Sangiran, museum tentang manusia purba di Pulau Jawa. Seperti ini kondisinya. Gedungnya sangat indah. Kita tadi dijelaskan oleh pembawa acara dengan sangat jelasnya tentang berbagai macam fosil di Museum Sangiran. Ini ada fosil kepala benda purba, ada rang bawahnya. Mohon maaf untuk fosil kepala harimau di bawah pameran di Jakarta kemarin belum dikembalikan. Ya. Jadi komplit ini gambaran Sangiran 730.000 tahun yang lalu. Yang mana Pithecanthropus mereka hidupnya berdampingan dengan hewan darat yang berbeda jenis. Di Sangiran bisa ngomong berdasarkan bukti yang nyata yang real. Setelah itu juga dengan fosil yang bagus Sangiran. Tidak mengosong, bahkan kayu bisa menjadi fosil, bisa menjadi batu Sangiran. Ya, langkah bagusnya yang ada di Sangiran. Jadi Iki loh guys, nenek moyang kita. Oh, wajahnya seperti ini loh dulu. Jadi jangan sombong guys. Kita dulu nenek moyang kita seperti ini wajahnya. Mirip nggak ya dengan kita? SMP Pak, karena zaman sekarang nggak ada pelajaran sejarahnya Pak sekarang. Ternyata nggak tahu. Jadi yang namanya Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens di Sangiran digolongkan dengan satu nama sebutan Homo erectus. Ini nama dari nama Pithecanthropus erectus. Kenapa dulu diberi nama Pithecanthropus masa setengah kera? Karena temannya cuma fragmen, cuma giginya, tulangnya, tengkoraknya, jadi ilmu itu bingung, ini kera atau manusia ya? Akhirnya diberi nama Pithecanthropus erectus, manusia setengah kera. Nah, kemudian di Sangiran tahun 69 ada teman tengkorak paling komplit, ada kelopak matanya, ada gigi, ada darahnya. Setelah diteliti ternyata mereka sudah berdiri tegak. Makanya dibuat dengan nama Homo erectus, manusia yang sudah berdiri tegak. Oke, kita ulang lagi ya. Mereka ini hidupnya masih nomaden, 730.000 tahun mereka masih nomaden, berpindah-pindah tempat. Dan mereka ini pinter, tapi pinternya masih terbatas, sebatas membuat alat budaya, bola batu, tombak, coklat untuk berburu. Terbatas ya. Kemudian dari makanan masih daging mentah dari hewan buruan. Jadi meskipun ini replika, besarnya tulangnya kita Sangiran ada tempat lain yang ditemukan fosilnya. Contohnya di Trinil Ngawi Jawa Timur. Masih ingat ya? Yeah. Orang Belanda namanya Eugene Boys ya. Bahkan saya lebih awal di laut penelitian tahun 1891 di Trinil ditemukan ada tulang bagian kecil mata tengkoraknya. Yang pertama kali diberi nama Homo solensis karena ditemukan di tepi-tepi Bengawan Solo. Nah, kemudian dari Solensis menjadi nama Pithecanthropus erectus karena masih fragmen ya. Jadi mereka belum tahu ini kera atau manusia, akhirnya menjadi nama Pithecanthropus erectus. Menjadi nama Homo erectus karena ada teman syarat 69 yang tengkorak paling komplit. Maaf ini komplit ya, biasanya bisa tapi kebanyakan pengunjung nggak pakai pemadu makanya langsung situ dek akhirnya. Ini ya. Ini alasan menjadi nama Homo erectus, ada teman kelopak matanya, giginya, arahnya. Setelah diteliti ternyata mereka sudah berdiri tegak. Sangiran juga ada kudanilnya juga Pak. Ini semasa dengan buaya tadi ya 1.800.000 tahun yang lalu. Sangiran benar-benar komplit kehidupannya. Dari laut, terawat, di atas semuanya ada di Sangiran. Makanya Sangiran diakui banyak karena saking komplitnya kehidupannya. Ternyata ada kudanilnya juga. Ini asli nih fosilnya. Ini asli. Ini sebagian replika, sebagian asli. Campuran ini. Kalau ini jaminan asli Bu. Ya, asli. Enggak, kudanil itu setahu saya di Afrika ya. Ternyata Sangiran juga pernah ada, tetapi 1.800.000 tahun yang lalu. Buktinya ini, fosilnya ditemukan di Sangiran, di Lembu Hitam. Karena sendiri dulu juga pernah melaporkan temuan ini ke Museum Patung giginya, kudanilnya di tempat saya. Langsat mereka nampak subur ya sampai hewan-hewan. Betul sekali. Sekarang kudanil sudah pergi. Kelilingi gunung berapi. Arkaik tipik dan di pelajaran sekolah ya, di pelajaran yang Meganthropus ya. Ini cirinya ada yang menonjol giginya kuat. Volumenya hanya membedakan. Sekelas Meganthropus 870 cc. Dari Meganthropus digantikan jenis tipik Pithecanthropus erectus. Ini lebih berkembang ya, dia di atas volumenya berkembang 1000 cc. 300.000 tahun yang lalu saya menjadi kering ya. Sebagian yang di sini itu punah, tapi ada yang meninggalkan Sangiran. Kan menjadi kering ya. Ada yang meninggalkan Sangiran, mengikuti arah Sungai Bengawan Solo sampai ke Sambung Macan Nyandong menjadi jenis progresif. Tentunya lebih pintar dan maju dibanding Archaeolipik. Volumenya berkembang 1100 cc. Akan tapi
Sekitar 100 ribu tahun silam mereka juga punah. Jadi musim purba di Jawa mereka punah sekitar 100 ribu tahun punah. Nah setelah punah baru muncul kita di sini yang baru. Cet, gitu ya. Yang jelas kita udah berbeda ras. Dia ada dulu punah baru digantikan kita. Gitu ya. Ini dia ada di Jawa ada tiga tingkatan terkait tipik dan ya, dia ada tingkatan punahnya. Iya. Oke, sekarang kita mengenalkan 26 sampai sekarang Pak. Jadi Sangiran mulai diteliti tahun 1934 oleh orang Jerman namanya G.R. von Roswell. Ini seorang akar ya. Tetapi sebelum dia datang sini, ternyata warga banyak mendapatkan informasi lagi. Lewat sinilah warga bisa belajar. Ternyata di nama komputer ada fosil-fosil yang dibuat dari seorang akar. Kok enggak orang Belanda? Ini Jerman Pak. Ayah kok. Kalau di Belanda itu yang di Trinde Pak, Belanda. Eugene Louis, tapi ini orang Jerman. Dan udah berarti atas berlanjut akhirnya tahun 1974 ada Balai Penyelamatan Fosil Sangiran. Nah, tadi rintisan Museum Sangiran sejak 74 oleh almarhum Mato Kamarsan selaku Lurah Sangiran. Kemudian pertama di Balai Desa penuh akhirnya pindah di sini tahun 83, tepatnya di ruang kelas 83 dan di 84 dibuka untuk masyarakat. Kemudian tahun 96 akhirnya Sangiran diakui dunia karena saking kumpulannya tadi Pak. Dari kehidupan laut, rawa hingga daratan. Akhirnya Sangiran ditetapkan sebagai hari warisan budaya dunia pada tanggal 7 Desember 1996. Sejak inilah warga tidak boleh ada yang jual beli fosil, menggali secara sembarangan, tidak boleh ada tindak pidananya. Tapi itu masih bebas bawahnya. Kemudian tahun 2007 dibuatlah museum yang besar ini bertaraf internasional menggantikan museum yang lama ini. Sampai 2011 diresmikan kembali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Profesor Dr. Insinyur Muhammad. Tepatnya pada tanggal 15 Desember 2011. 2014 ini ya, ada 1, 2, 3, 4 museum klaster yang diresmikan. Kita di Kegilan ada dari 2014 ada museum klaster Nembung tentang arkeologi ya, ada Manyarjo tentang ekskavasi penggalian, ada Muturan ini tentang sini ya evolusi manusia, sama Dayu tentang geologi. Untuk fosil lewatnya sama yang cepat. Geologi yang mana Mas? Yang di Dayu. Dayu. Dekat sini dari sini nih, dekat. 3 kilo. 3 Ini kilo. satu-satunya yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Tapi banyak di tempat di tempat saya asik butir telur. Ini gitu ya? di belakang ini. Dan batu meteor biasanya digunakan campuran pembuat keris zaman dulu. Oh iya. Ini dari batu meteor. Makanya kalau keris yang baru harganya mahal. Ternyata air itu paling tua. Air, bakteri, bersel tunggal itu paling tua kehidupannya. Intinya laut ya. Dari masa Paleo 570 juta disusul masa sini, masa Mesozoikum. Ada kehidupan si dinosaurus ini ya, dinosaurus ya. 252 juta dari si dino. Ternyata si dino juga ada di muka bumi karena fosilnya juga ditemukan di muka bumi. Tetapi fosilnya tidak ada di sana, bahkan tidak ada di Indonesia. Kita lihat 252 juta mereka ada di muka bumi. Sedangkan Sangiran 2 juta saja baru lautan. Mungkin dia ada di muka bumi, Sangiran masih di bawah laut, belum naik ke atas. Ini dia lebih awal ya. Yang paling tua itu masa Paleo, kemudian disusul masa Mesozoikum, dan ini punah digantikan masa Kenzoikum. 66,5 juta ada kehidupan dan yang lebih kompleks lagi. Dia durasi ya. 66 punah, 66,5 juta digantikan jenis yang lebih banyak lagi. Ternyata kepiting ini udah termasuk purba ya, kecapung juga purba sampai sekarang ternyata masih ada ya, masih ada. 66,5 juta. Hingga seperti harimau juga ada sekitar 36 juta. Ternyata purba hewannya masih ada. Yang digunakan jenis manusianya. Dan apalagi sekarang masih ada harimau, kemudian gajah, rusanya ternyata sekarang masih ada. Ini sebagai pembanding museum Sangiran. Intinya sebelum ada Sangiran ternyata ada kehidupan yang lebih awal. Ini ya. Ini lebih awal dulu, pernah baru ke Homo, pernah baru ke kita. Jadi kita yang bermula dari Afrika. Dari 6 juta tahun yang lalu di Afrika ada tersier, lemur, ternyata sampai sekarang masih ada ya. Sampai 2.500.000 tahun yang lalu ada kehidupan Australopithecus africanus sama Homo habilis. Kalau Afrikanus ini dikenal sebagai sekarang dari Afrika Selatan, pemburu pertama kali di bumi, pemakan daging. Lantas ini adalah pemakan vegetarian. Yang pemakan utama adalah Afrikanus ini. Di sini lain ada Homo habilis, pemakan segala. Dinamakan Homo itu manusia ya, karena temuan tulang kakinya, tangannya, giginya itu sama dengan kita. Makanya dinamakan Homo habilis dan sudah berbudaya, membawa senjata. Akan tapi proses evolusi yang terjadi dari bangsa primata dari 6 juta hingga 2.500.000 hanya terjadi di Afrika Bapak Ibu.
Karena apa? Jejaknya belum ditemukan itu malah di bulan hanya di Afrika. Nah, kemudian keadaan berubah sangat drastis ketika ada kemunculan Homo erectus di Afrika. Kemungkinan besar dari habis mereka menjadi atau berevolusi menjadi Homo erectus. Sejak 1.800.000 tahun silam akhirnya mereka keluar dari Afrika, bermigrasi. Ada yang ke Eropa, Asia Tenggara, bahkan sampai Sangiran. Karena dulu bumi masih menyatu ya, jadi menjadi jembatan darat bagi mereka jalan kaki. Yang tua mati, yang muda lanjut lagi terus sampai ke Sangiran. Sampai ke Sangiran 1.500.000 tahun silam dan punah di Jawa sekitar 100.000 tahun punah dengan volume tak 1.100 cc. Tapi beda lagi yang di Eropa. Di Eropa mereka menjadi Homo neanderthalensis. Mungkin banyak pernah dengar ya, Homo neanderthal. Dia adalah purba paling sempurna pada zamannya. Sampai volume taknya sampai 1.400 cc di Eropa. Dia dari Eropa sekitar 120 ton ada di Eropa dan 35.000 ton mereka juga punah. Jadi sekitar dalam lini masa juga lebih dari 100 mereka juga punah. 35.000 neanderthal punah secara serentak Homo sapiens jenis baru sudah menguasai bumi. Nah, ternyata 120.000 tahun yang ada di Eropa jenis sama ya. Sedangkan jenis baru Homo sapiens 130 tahun juga muncul di Afrika. Jadi ada masa-masa mereka bersamaan antara jenis lama sama jenis baru. Nah, punahnya jenis lama ini ada beberapa argumen ya. Mungkin Neanderthal ini karena bisa hidup dan Homo sapiens, mungkin dulu perang perebutan kekuasaan. Karena apa? Dia pinter, ini juga lebih pinter. Ini 1.400 cc, ini 1.500 cc perebutannya. Kalau benar-benar perang jelas si sapiens lebih pintar membawa senjata. Atau arkeolog. Oh gitu. Jadi mereka yang sering bersama orang Eropa sering memamerkan lukisannya. Ternyata selain membawa lukisan, ternyata di Jawa dia sering membawa fosil-fosil hewan dipamerkan pada orang Eropa. Sehingga menjadi daya tarik bagi orang Eropa datang ke. Saya baru ngerti kalau beliau itu Juga arkeolog. pedagang balon buto, ya bisa. Kalau nggak salah kalau zaman dulu di sini tuh dia memiliki nama samaran Raden Sentanu, Pak. Kalau nggak salah. Ternyata usut ternyata mereka lainnya tuh di Jawa Tengah di daerah Pati sana. Pelukis yang Terkenal ini. terkenal, mahal, kaya raya. Wah. Sejarah-sejarah. Oke. Ini ya, bapaknya nih. Oke, sekarang kita berbadan di sini. Sebelum satu di Trinidad ditemukan ini ada tulang paha bagian ini sama tertulangnya. Yang pertama diberi nama Homo suensis, nama itu Homo erectus. Pertama kali yang datang di Indonesia di 1887. Dia pertama di Sumatera ya, di sana. Tapi tidak sampai dia cari, dia pindah ke Jawa. Kemungkinan pindahnya karena ada info dari Latin sana juga. Kenapa dia pindah ke Jawa? Karena temuan akan asal mula si Homo erectus dan Homo sapiens. Ya. 1.800.000 tahun ini ada Homo erectus ternyata semuanya berasal dari Afrika. Bermigrasi, ada yang Eropa, Asia Tenggara bahkan sampai Sangiran. Sampai Sangiran kurang lebihnya 1.500.000 tahun pernah di Jawa, sekitar 1 tahun punah. Setelah punah muncul lagi Homo sapiens jenis yang baru, ternyata dari Afrika. Ini lebih benar ya Homo sapiens ya, bisa sampai ke Australia. Ini menurut teori ini semuanya berasal dari Afrika. Mungkin dulu Afrika datanya yang paling subur dan makmur, meskipun sekarang kering dan tandus. Ya. Samanya Sangiran. Sangiran punya lautan, tapi kenyataannya sekarang juga kering dan tandus. Buktinya banyak. Selain tanah yang berbeda dan kandung fosil yang berbeda itu Sangiran. Ya. Kenapa disimpulkan dari Afrika? Ternyata di antara teman fosil dari Sangiran, dari Asia, dari Eropa, ternyata setelah diteliti dengan jenis yang sama, ternyata Afrika lah paling tua usianya. Maka disimpulkan berasal dari Afrika. Nah, kemudian munculnya Homo sapiens yang dunia. Munculnya Homo sapiens ada dua teori yang berbeda. Sini, sangat berbeda. Teori kesenambungan setempat sama teori penggusuran. Intinya teori kesenambungan setempat menyatakan semua Homo sapiens itu berasal dari Homo erectus yang berevolusi menjadi Homo sapiens di suatu tempat. Orang Eropa itu berasal dari Homo erectus menjadi Homo sapiens di Eropa. Orang Asia juga demikian. Tetapi beda lagi yang teori penggusuran. Ini sangat berbeda. Ini ya. Teori penggusuran intinya menyatakan semua Homo erectus selain Afrika mereka punah. Jadi yang ada hanya Homo erectus yang ada di Afrika, kemudian berubah menjadi Homo sapiens, baru keluar lagi dari Afrika. Kemudian melalui tes DNA ya, secara genetika telah dibuktikan bahwa seluruh manusia di dunia berasal dari satu ibu yang dulunya tinggal di Afrika. Jadi melalui tes DNA. Jadi Replika fosil gajah yang bisa disentuh ini guys. Hai, ini tulang pahanya guys. khusus yang dari gajah. Nah ini berapa lagi? 1, 2, 3, 4.
5 kilo, kurang lebih 1 meter, pahanya 1 meter. Tulang tengkorak. Nanti pembuktiannya kalau kita basahin, kita tempelin masih kelihatan, set, tapi menyerap. Beda dengan tulang jatuh. Jadi di sini ada yang paling mati di antara bumbu yang lainnya. Di sana yang muncul sekitar 120 tahun ada di Eropa, tepatnya di Jerman ya. Volutannya 1400 cc dan punah sekitar 35 tahun punah. Kita lihat ini kemunculan yang lama namanya 120 tahun ada di Eropa. Sedangkan jenis baru Homo sapiens 130 tahun juga muncul di Afrika. Jadi ada masa-masa mereka bersamaan antara jenis lama sama jenis baru. Nah, punahnya yang lama ada mungkin ada beberapa nanti yang mungkin mereka perang atau yang menggunakan lapis seperti pelapis. Biasanya dari teman-teman arkeolog itu setiap melakukan penelitian itu setiap 20 cm kayak standar paku bayu diratakan, diteliti lagi turun lagi 20 cm setiap 20 cm diteliti biasanya. Nanti kita bisa pasti. Terus sekarang berhenti total ya? Masih ada Pak dari arkeolog dari nasional mas banyak dari biologi masih banyak mengadakan penelitian hanya bulan-bulan yang ditemukan Pak. Kalau dulu kalau penggalian itu melebatkan warga lokal, tapi sekarang kita tidak lagi penggalian dari pihak kantor sama dari masyarakat. Guys, peralatan di zaman purba ada bola batu, kemudian alat sepi untuk memotong, spatula, ini spatulanya, alat penusuk ini dari tulang. Yang paling enak tuh saya mengikuti. Nah, kemudian bagian ini alat penusuk, spatula, alat sepi untuk memotong atau pisau, dan bola batu. Bagian luar gedungnya guys. Tadi di dalam kita sudah dijelaskan berbagai hal oleh pemandu yang akhirnya tahu manusia purba, Homo erectus hingga Homo sapiens atau nah ini replikanya. Ya, di Pasaran Jawa Timur, Gunung Kidul, setelah diteliti ternyata ada bangsa kita. Jadi ada temuan manusia buaya, ada di buku dan sana meringkuk. Beda yang di Sangiran, Pasaran itu hewan yang mati ditinggal. Tapi di sini mereka sudah ada kebudayaan, kemudian setelah diteliti ternyata usianya ada 7 tahun bukan keterangannya. Termasuk ras Mehmet atau individu Australia. Dimana yang diyakini sebagai cikal bakal penduduk Indonesia sampai sekarang dari Pacitan, Gunung Kidul, dan mereka dari Malaysia. Masa-masa Homo erectus. Yang terakhir merupakan masa-kemasan ada temuan atau replika temuan sejarah. Selain Sangiran ada yang dari Ngawi, dari Gunung Wetan, dari Trinil, dari Ngandung ya. Ini sesuai dengan penyimpanannya. Tapi Sangiran temuannya paling banyak di Sangiran. Paling banyak. Di antara temuan, ini yang paling penting tadi ya S17. Ini alasan dari PTK menjadi nama terus disimpan di Museum Geologi Bandung 69 karena Sangiran belum punya museum. Sangiran paling banyak temuannya. Itu luar Sangiran sana ini. Seperti ini loh guys, kalau kita ke Museum Sangiran bisa tahu fosil berkopi yang lebar panduknya bisa sampai 6 meter, amat besar sekali. Bisa dibayangkan seberapa besar tubuhnya. Ada kesamaan. Iya, memang kecil ini. Memang kecil ini. Homo florensis, manusia kecil di Pulau Flores. Seru sekali bisa datang ke Museum Sangiran. Bangunan yang mewah, indah, ornamennya sangat luar biasa, fosil-fosilnya sangat amat lengkap, keren abis. Ayo datang ke Sangiran.